yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan berkat anugerah pimpinan pertolongan Tuhan bagi kita semua. Jemaat Bukit Golgota Lembake Jaya yang saya kasihi dalam Tuhan, seharusnya kita memang beribadah pada pagi hari ini jam 9 seperti biasa kita lakukan setiap pada hari Minggu. Dan oleh karena surat edaran dari pemerintah kota, patut juga kita sebagai gereja Tuhan untuk mentaati peraturan yang diperintahkan oleh kota Samarinda khususnya. Dan pada pagi hari ini saya akan berbagi renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kiranya firman Tuhan atau renungan ini dapat menguatkan kita dan memberkati kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, pagi hari ini kami bersyukur padamu berkat pimpinan pertolongan Tuhan yang telah memberkati kami sebagai jemaat Tuhan dalam beberapa waktu yang sudah kami lalui. Dan sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami tetap diberikan kekuatan yang walaupun keadaan situasi yang saat hari ini yang mengkhawatirkan kami, tapi kami bersyukur Tuhan telah memberikan kami kekuatan. Tuhan akan memberkati pada pagi hari ini renungan singkat yang hamba sampaikan, dan Tuhan akan tolong dan memberkati sedang jemaat dimanapun mereka berada yang saat hari ini menyaksikan ataupun menonton, dan Tuhan juga akan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati, yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ayat yang ke-8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat yang ke-10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang yang percaya hidup dalam lindungan Allah. Inilah tema firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Saya teringat pada tahun 1997 sampai dengan 1998, Indonesia pernah krisis yang disebut dengan krisis yang luar biasa, di mana dikatakan perekonomian kita pada waktu itu hancur, sangat berpengaruh secara global oleh karena gejolak politik di tanah air pada waktu itu, dan runtuhnya Orde Baru dan dimulainya yaitu era reformasi. Bapak Ibu yang diberkati, berbicara tentang krisis, maka
ada berbagai bentuk krisis yang dihadapi oleh setiap manusia yang ada di seluruh dunia ini. Tidak terkecuali juga Bapak Ibu kita sebagai orang yang percaya. Di mana pada saat hari ini dan saat-saat ini kita diperhadapkan dengan sebuah masalah yang luar biasa, yang sangat mempengaruhi juga perekonomian seluruh dunia, yaitu virus corona yang disebut C-19. Nah, Bapak Ibu yang diberkati, di mana-mana tempat saat ini saudara-saudara perekonomian lumpuh, dan ada banyak orang-orang dan pabrik juga mungkin saat ini dihentikan ataupun tutup, dan ada banyak orang yang dirumahkan, yang disebut dengan lockdown. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Di dalam bagian ini bagaimana kita sebagai orang yang percaya, yang dikatakan hidup dalam lindungan Allah. Raja Daud, saudara-saudara, menyampaikan bahwa hidup dalam naungan perlindungan Allah itu sungguh luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang diberkati, perlindungan Allah beda dengan perlindungan yang dunia berikan. Yang dunia berikan, saudara-saudara, tidaklah kekal abadi. Yang dunia berikan, saudara-saudara, tidak memberikan satu damai sejahtera atau sukacita. Raja Daud, saudara-saudara, menyampaikan kepada umat Israel bahwa suatu perlindungan, suatu keamanan yang tertinggi adalah berasal dari Allah Bapa kita di surga. Katakan amin, saudara-saudara. Di mana janji Tuhan, ayat 1 mengatakan yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, artinya saudara-saudara, mereka yang hidup hanya menyerahkan diri mereka kepada Tuhan di dalam perlindungan yang maha tinggi, di mana Tuhan yang maha kuasa, dan setiap hari saudara-saudara Tuhan berusaha dan setiap hari memberikan yang terbaik bagi kita di dalam kehidupan kita hari demi hari. Nah, saudara-saudara, berkat orang yang hidup dalam lindungan Allah, dikatakan firman Tuhan semakin melimpah, diberikan sejahtera yang kita peroleh setiap saat. Semakin besar, saudara-saudara, hidup kita terlepas dari mara bahaya. Bapak Ibu yang diberkati, orang yang hidup dalam lindungan Allah, ada 3 berkat yang diperolehnya. Ini janji firman Tuhan, saudara-saudara. Yang pertama, ayat yang ke-10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, kata firman Tuhan. Artinya saudara-saudara, tidak ada yang dapat terjadi kepada orang ataupun kepada seorang anak Tuhan yang setia kepadanya, kecuali hal itu diizinkan oleh Allah. Bapak Ibu yang diberkati, selama kita hidup dalam lindungan Allah dan kita menjadikan Dia perlindungan, segala sesuatu yang terjadi pada kita akan diarahkan Allah demi kebaikan kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati pada saat pagi hari ini, inilah janji firman Tuhan, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Lalu janji yang kedua, di ayat yang ke-11, malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kamu. Artinya Bapak Ibu yang diberkati, Allah memerintahkan para malaikat Tuhan untuk mengawasi kita, berjalan bersama-sama kita, mengawal kehidupan kita. Inilah berkat janji Tuhan kepada orang yang percaya, di mana saudara-saudara tubuh, jiwa, dan roh kita dijaga oleh malaikat-malaikat Tuhan. Perlindungan Allah, saudara-saudara, itu sungguh luar biasa. Artinya di seluruh aspek kehidupan kita itu di dalam lindungan Allah. Para malaikat Tuhan akan menjaga kita, mengangkat kita dari segala kesulitan, dari segala ketakutan,
dari segala kekhawatiran yang kita hadapi. Yakinlah saudara-saudara, inilah janji Tuhan bagi kita sebagai orang yang percaya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, berkat atau janji Tuhan bagi kita sebagai orang yang percaya, di mana hati Tuhan sungguh melekat kepadaku, kata Raja Daud di ayat yang ke-14. Artinya saudara-saudara, Allah sungguh mengasihi kita. Allah sungguh mendengar doa kita. Allah sungguh saudara-saudara menolong kita pada saat kita menghadapi kesukaran. Apa yang kita hadapi saat ini saudara-saudara, janganlah kita terlalu takut. Janganlah kita saudara-saudara terlalu khawatir menghadapi hal tersebut. Firman Tuhan mengatakan kesetiaannya seperti perisai, ayat yang keempat. Dia selalu hadir, artinya 24 jam selalu ada. Dia begitu setia di dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu yang diberkati pada saat pagi hari ini, inilah berkat perlindungan Tuhan bagi orang yang percaya. Yang pertama, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Yang kedua, malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepada kamu. Yang ketiga, hati Tuhan sungguh melekat kepada kamu, kata firman Tuhan. Oleh karena itu pada saat pagi hari ini, yakinkanlah firman Tuhan yang meneguhkan kita, yang menguatkan kita sebagai orang yang percaya. Demikian firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini firman Tuhan sungguh meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kiranya firman Tuhan ini hidup di dalam hati kami, hidup di dalam kehidupan kami hari demi hari, agar kami tetap kuat di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan akan memberkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat hari ini. Tuhan akan melindungi kami seperti janji firman Tuhan. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu pada saat pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa memberkati kami dan menguatkan kami. Inilah doa dan pengharapan hamba di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat. Amin.